Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Triska. Gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah baik Bu Triska. Bu Triska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rini. Oh ya, Bu Rini akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu Triska. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan dulu, boleh? Boleh Bu Triska, silakan. Oke. Nanti pada saat Bu Rini coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya Bu, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh Bu Rini? Silakan Bu Triska. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang mau saya kembangkan pada saat coaching kali ini yaitu kompetensi inti coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu Rini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching itu ya Bu. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi inti coaching itu yang akan saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Berarti di sini ada 2 yang mau Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu dengan coaching menemukan cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik. Jadi, Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya? Ya, Bu. Baik, Bu Rini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Ya, Bu Triska. Silakan Bu Rini lakukan proses coachingnya. Oke, Bu Triska. Oke. Berarti yang mulai siapa dulu? Rini. Kamu coachingnya ya? Yo, coachingnya Pak Fauzi. Oke. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Pak Fauzi? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Rini gimana? Alhamdulillah baik Pak Fauzi. Iya. Katanya Pak Fauzi hari ini ada yang mau diceritakan ya? Oh iya Bu. Makanya saya menghampiri Ibu pada hari ini. Ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas ini terkait dengan siswanya Bu. Artinya permasalahannya itu siswa sering terlambat masuk ke dalam kelas ketika pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Kebetulan pelajaran saya itu letaknya jadi jam pagi Bu.
Oh, berarti di sini permasalahan Pak Fauzi itu banyaknya siswa yang datang terlambat pas jam pagi di jam khususnya di mata pelajaran Pak Fauzi yaitu bahasa Indonesia ya Pak Fauzi ya. Ya. Kira-kira apa penyebab siswa tersebut datangnya terlambat Pak Fauzi? Setelah saya amati, Bu, penyebab terlambatnya siswa saya itu, saya lihat banyak masih ada siswa atau banyak siswa yang menolong orang tuanya sepulang sekolah bahkan sampai larut malam gitu. Jadi akibat dari keletihan dan kelelahan, jadi dia sampai pagi agak malas dia bangunnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya banyaknya siswa saya itu yang begadang gitu. Begadang artinya tidak tidur dalam tepat waktu. Di samping itu, dia juga main game yang ada di HP-nya sehingga lupa akan tidur. Jadi paginya tentu akan ngantuk. Akibat ngantuk tersebut tentu siswa kita akan terlambat masuk ke dalam kelas. Itulah penyebab yang dapat saya simpulkan, Bu. Oh, jadi di sini siswa Pak Fauzi itu sepulang sekolah membantu orang tua sehingga dia keletihan dan besok paginya terlambat bangun. Yang kedua, karena kurangnya manajemen waktu dari peserta didiknya atau siswa Pak Fauzi. Yang ketiga, karena keasikan main game. Gitu ya Pak Fauzi ya? Iya, betul, Bu. Dari percakapan kita ini, apa yang ingin Pak Fauzi dapatkan? Oh iya, tentu dari percakapan kita hari ini tentu yang saya inginkan agar disiplin anak untuk masuk ke dalam kelas, terutama dalam pelajaran saya ini tentu agar lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada tingkat kecapaian pelajaran yang akan saya sampaikan. Oh, berarti di sini Pak Fauzi menginginkan anak itu datangnya tepat waktu agar tujuan pembelajaran Pak Fauzi dapat tercapai dengan baik, gitu ya Pak Fauzi ya? Iya, Bu. Kalau itu adalah kondisi idealnya berada di level 10, kira-kira di sekolah Pak Fauzi sekarang berada di level berapa ya? Iya, kalau kita skalakan 1 sampai 10, untuk awalnya ya pada saat sekarang ini tentu di level 3. Ya sudah banyak anak yang bolos gitu. Terlibat dari pengaruh lingkungan tadi. Jadi kedepannya saya ingin yang lebih ditingkatkan lagi, Bu. Kalau Ibu mintanya skalanya 1 sampai 10 tadi, saya pinginnya ditingkatkan sampai skala 7 gitu. Oh, jadi di sini Pak Fauzi masih di level 3 dan ingin meningkatkannya ke level 7. Untuk mencapai level 7 tersebut, apa yang akan Pak Fauzi lakukan? Baik, jadi untuk mencapai level yang saya inginkan tadi, jadi yang akan saya lakukan yang pertama yaitu memeriksa kembali atau membuat secara bersama schedule kegiatan dari siswa saya, mulai dia dari bangun pagi sampai nanti malam dia tidur kembali. Jadi di mana letak kesalahannya, situ kita perbaiki secara bersama dengan cara berdiskusi, berkolaborasi dengan siswa tersebut supaya dia tahu mana yang baik, mana yang harus ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengadakan semacam program-program ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi siswa. Dengan ekstra ini nanti akan membantu menumbuhkan kembali motivasi siswa untuk hadir ke sekolah tepat waktu sehingga terbentuklah karakternya yang disiplin tadi. Jadi tegaklah budaya positif di sekolah kita nantinya. Itu, Bu. Oh, berarti di sini Pak Fauzi akan berusaha
melakukan menekankan kepada siswa tentang manajemen waktu. Terus yang kedua, Pak Fauzi akan mengadakan program-program ekskul agar waktu anak itu habis di sekolah dan lebih bermanfaat, dan disiplin positif sekolah itu dapat terwujud dengan baik, gitu ya Pak Fauzi ya? Iya. Kira-kira kapan rencana ini akan Pak Fauzi mulai lakukan? Rencana ini akan saya lakukan secepatnya. Kenapa secepatnya, Bu? Karena ini akan menuntut, ya, artinya berpengaruh kepada nilai bahasa Indonesianya si anak atau tingkat pemahaman si anak. Kalau anak ini sering terlambat, tentu mata pelajaran yang saya ajarkan atau materi-materi yang akan saya sampaikan juga akan terhambat gitu. Itu makanya secepatnya. Perlu itu minggu besok sudah mulai kita terapkan secara 100% gitu. Yang kedua itu berdasarkan waktunya tadi, tentu pada semester ini kita harapkan apa yang kita lakukan tentu harus kita maksimalkan. Kenapa? Maksimal ini akan berpengaruh kepada seluruh siswa yang ada di sini. Tadi kan masih dalam skalanya kelas, kita pinginnya sekolah kita ini berbudaya, tepat waktu, disiplinnya harus ditegakkan. Itu aja, Bu. Oh, berarti di sini Pak Fauzi akan melakukan secepatnya agar tujuan pembelajaran Pak Fauzi dapat tercapai dengan baik. Kira-kira siapa yang akan Pak Fauzi libatkan dalam melakukan program-program tersebut? Ya, untuk masalah siapa yang akan saya libatkan, yang paling penting, yang utama sekali, yang pokoknya yaitu wali murid atau orang tua siswa. Karena orang tua siswa itulah yang paling banyak berperan di luar sekolah sama anaknya. Jadi orang tua ini paling sangat penting sekali dalam hal ini, Bu. Berarti di sini orang tua selanjutnya juga kita minta kepada teman-teman yang ada atau teman sejawat yang ada di sekolah, Bu. Ini gunanya untuk kembali membuat program-program ekstrakurikuler yang akan kita terapkan di sekolah dalam rangka memotivasi siswa untuk kembali meningkatkan disiplin waktu yang akan kita terapkan di sekolah. Oh, berarti di sini Pak Fauzi akan melibatkan orang tua, akan melibatkan teman sejawat ya Pak Fauzi ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang dapat Pak Fauzi simpulkan? Percakapan kita ini dapat saya simpulkan dengan memanage kegiatan siswa. Bersama siswa kita memperbaiki kegiatan-kegiatannya yang berada di luar sekolah, kemudian mengajak teman-teman sejawat, guru sejawat yang ada di sekolah untuk membuat program kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan karakter dari siswa kita, yaitu berbudaya positif. Intinya disiplin waktu, kita dapat bisa membentuk kualitas sekolah kita yang lebih baik, hingga pembelajaran bahasa Indonesia yang tadinya tertinggal akan menjadi baik ke depannya. Alhamdulillah ya Pak Fauzi sudah dapat gambaran bagaimana agar anak-anak di sekolah Pak Fauzi datang lebih cepat, khususnya mata pelajaran Pak Fauzi, dan dapat menegakkan disiplin positif di sekolah. Untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Fauzi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rini, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Triska, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi,
Ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bu Rini. Ya, Bu Priska. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya dapatkan dalam saat coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Rini sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Bu Rini sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Rini sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Rini sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh dan Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Rini makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, boleh ya? Boleh Bu Priska. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi. Baik Bu Rini, luar biasa. Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.